Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika. Welcome to Magic Math, pembelajaran jarak jauh. Hai anak-anakku sekalian, gimana nih kabarnya kalian semua? Apakah kalian semua wa'afiat? Alhamdulillah jika kalian semua wa'afiat. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan suatu topik di bab persamaan kuadrat, yakni definisi bentuk umum dari persamaan kuadrat serta cara memfaktorisasi. Bersama saya Ustazah Sami. Adapun temuan ilmuwan, ternyata cara menghitung kuadrat itu pertama kali ditentukan oleh ilmuwan Muslim yang bernama Abu Bakar Muhammad dan Muhammad Ibn Husain. Adapun definisi dari persamaan kuadrat, ingat persamaan kuadrat itu memiliki ciri-ciri, yakni mempunyai tepat satu variabel yang berpangkat 2. Jadi tidak ada lagi pangkat tertinggi kecuali pangkat 2. Nah, bagaimana jika ia memiliki variabel lebih dari 2? Maksudnya adalah X pangkat 3, X pangkat 4. Maka kedua hal ini itu dinamakan bukan persamaan kuadrat, karena ciri-ciri persamaan kuadrat itu hanya memiliki tepat satu yang berpangkat 2. Hanya satu ya. Lanjut, adapun bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuknya adalah apakah ada pangkat tertinggi selain 2 ini? Tidak ada ya. Jadi yang tertinggi itu adalah pangkat 2. Berarti dia sudah memenuhi persamaan kuadrat. Selanjutnya, AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Di mana nilai A, B, C itu adalah elemen real. Apa itu yang dimaksud dengan elemen real, Ustazah? Nah, semua yang beranggotakan bilangan-bilangan, seperti bilangan bulat, asli, dan lain-lain ya. Oke. Selanjutnya, X itu sebagai apa? X itu adalah sebagai variabel. Kemudian A itu adalah koefisien. Jadi adalah angka yang berada di depan variabel itu adalah koefisien. Mau dia di depan sebagai nilai A atau dia sebagai B, perbedaannya di sini. Sama-sama koefisien tapi ada kuadrat karena di sini pangkat 2. Kemudian linear karena dia hanya berpangkat 1. Nah, untuk pembahasan soal persamaan kuadrat, soal yang pertama, perhatikan baik-baik. A X pangkat 2 tambah BX tambah C. Ini sudah jelas bahwa bentuk persamaan kuadrat. Selanjutnya, perhatikan ke soal X pangkat 2 dikurang 4X tambah 5. Nah, sekarang kita cek kebenarannya melalui lingkaran berikut ini. Oke, kita dapat kesimpulan bahwa nilai A itu sama dengan 1. Kenapa 1, Ustazah? Karena dia berada di depan variabel. Dan variabelnya tidak menunjukkan angka. Lanjut, B-nya min 4 dan C-nya adalah 5. Contoh kedua, bagaimana jika ada salah satu yang tidak ada? A X pangkat 2 tambah C sama dengan 0.
soalnya adalah 2x pangkat 2 tambah 5 sama dengan 0. Maka yang kita ambil adalah angka yang di depan x pangkat 2 dan angka yang berada di konstanta. Berarti untuk nilai A-nya itu adalah 2 dan nilai C-nya adalah 5. Bagaimana penulisannya kalau tidak ada nilai B, Ustazah? Boleh kalian tambahkan B sama dengan 0. Selanjutnya, AX pangkat 2 tambah BX sama dengan 0. Lalu, 2x pangkat 2 tambah 4x sama dengan 0. Kita beri tanda A-nya, B-nya 4x. Nah, jadi di sini jelas ya. Di mana A-nya itu adalah 2, B adalah 4. Gimana dengan nilai C, Ustazah? Ingat, nilai C tidak ada, maka C-nya itu bernilai 0. Tentukan pula variabel, koefisien, dan konstanta untuk persamaan kuadrat x pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 10x. Nah, agar kalian tidak penasaran, perhatikan baik-baik ya. Terlebih dahulu kita ubah dulu bentuknya menjadi AX pangkat 2 tambah BX tambah C. A-nya itu di depan, B itu di tengah, dan C itu adalah di ujung atau di bagian sebelah kanan ya. Next. Nah, dari sini kita sudah memperoleh bahwa nilai A itu adalah 1, nilai B adalah 10, nilai C-nya adalah minus 4. Sederhanakanlah dan tentukanlah penyelesaian akar dari persamaan kuadrat. 2x pangkat 2 sama dengan 10x dikurang 12. Nah, caranya adalah kalian harus memindahkan angka 10x ini dikurang 12 itu ke ruas sebelah kiri. Maka akan menunjukkan hasil seperti ini. Selanjutnya, masing-masing ruas kita bagi dengan angka 2. Berarti jawabannya adalah x pangkat 2 dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana cara permisalannya? Dengan cara kita menebak angka-angka dari garis bilangan. Ada 0, 1, dan seterusnya. Ini minus 1 dan seterusnya. Nah, kita tes apakah yang positif dapat 0 dan negatif. Selanjutnya, kita misalkan x sama dengan min 2 dimasukkan dalam persamaan berikut ini, maka tertulis minus 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali min 2 tambah 6, min 2 kali min 2 4, min 5 kali minus 2 itu adalah 10 tambah 6. Jadi 4 tambah 10 itu adalah 14, kemudian kita tambah 6, hasilnya adalah 20. Karena 20 itu tidak sama dengan nilai 0, ingat tidak sama, berarti jawaban ini terbukti bahwa tidak sesuai dengan nilai ya pada persamaan itu. Selanjutnya, soal kedua digunakan dengan cara yang sama, dimasukkan, ternyata kita memperoleh bahwa hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Kenapa bisa, Ustazah? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. 2 pangkat 2 itu menghasilkan angka 4. 5 kali 2 hasilnya 10, tambah 6. Jadi, 10 dikurang 6. 4 dikurang 10 itu hasilnya adalah minus 6. Lalu kita tambahkan dengan angka 6, maka hasilnya adalah 0. Seperti itu ya, yang Ustazah maksud. Lanjut, permisalan yang ketiga,
X sama dengan 3. Kita tes. Hasilnya sama, hasilnya adalah 0 juga. Maka dapat disimpulkan bahwasanya untuk soal yang ini jawabannya adalah positif ya. Soal selanjutnya, sederhanakanlah dan tentukan penyelesaian akar dari X pangkat 2 tambah 10 sama dengan 7X. Kita ubah ke persamaan kuadrat. Ini sudah betul ya. Next, lanjut. Nah, gunakan permisalan X pangkat 2 dikurangi 7X tambah 10 sama dengan 0. Kemudian minus 2 pangkat 2 dikurangi 7 kali minus 2 tambah 10. Maka hasilnya adalah 4 tambah 14 tambah 10 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 28 itu sama dengan 0. Apakah betul? Jawabannya salah. Maka angka X sama dengan minus 2 itu tidak boleh dipakai. Next. Soal yang sama. Tapi saya menggunakan simbol X sama dengan 2 ya. Atau dimisalkan. Lanjut, X pangkat 2 dikurangi 7X tambah 10 sama dengan 0. Dimasukkan nilai X-nya. Diperoleh bahwa 4 dikurangi 14 tambah 10 sama dengan 0. Itu menghasilkan hasil 0 sama dengan 0. Berarti jawaban ini benar. Nah, bagaimana dengan X sama dengan 5? Dengan cara seperti ini, akan muncul hasil 5. Berarti 5 pangkat 2 dikurangi 7 kali 5 tambah 10 sama dengan 0. Berarti 5 kali 5 25. 7 kali 5 adalah 35. Dikurangi ya. Tambah 10. Hasilnya itu adalah 0 sama dengan 0. Maka contoh ini atau permisalan X sama dengan 5 itu juga terbukti. Metode atau cara penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan cara memfaktorisasi atau memfaktorkan. Ini terbagi atas dua rumus. Yang pertama adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan syarat di mana nilai A, B, C adalah bilangan real dan nilai A tidak boleh sama dengan 1 atau A boleh sama dengan 1. Di mana X sama dengan variabel, A adalah koefisien kuadrat X pangkat 2, B adalah koefisien linear dari X, dan C adalah konstanta. Next. Sebelum ke soal seperti ini, perlu kalian ingat bahwa dalam memfaktorkan, kita memperhatikan 3 titik ya, warna hijau, merah, dan oranye. Jadi hanya 3 titik yang kita lihat. Untuk C itu sendiri adalah berapa kali berapa dapat C. Untuk tandanya itu adalah positif atau negatif. Sedangkan nilai B-nya itu rumusnya adalah minus B itu sama dengan berapa nanti. Next. X pangkat 2 tambah 4X tambah 3 kita masukkan. Berapa kali berapa dapat 3? Jawabannya adalah 3 dengan 1. Kita tulis 2 kali. Kemudian perhatikan tanda di depan angka 3, yakni angka, betul sekali, plus. Nah, sekarang tandanya itu kalau ketika dia plus, ada 2 kemungkinan, plus plus atau minus minus. Nah, kita tulis dapatnya adalah positif 4 dan min 4. Ternyata yang kita cari itu adalah positif 4. Berarti jawaban ini itu benar ya. Nah, sekarang kita pisah X tambah 3 dikali X tambah 1. Itu akan berubah menjadi 0 karena kita pisah-pisah. Oke, maka X sama dengan min 3. Kemudian nilai X yang satunya ini adalah minus 1. Oke, selesai untuk contoh
Ini. Next, lanjut contoh berikutnya. X pangkat 2 tambah X kurang 12 sama kayak tadi. Perhatikan berapa kali berapa dapat 12. Perhatikan tanda minusnya dan perhatikan adalah angka di depan koefisien. Kita peroleh bahwa 3 kali 4 itu 12. Kemudian ganti plus minus. 2 kali 6 juga Ustazah, dapat ini 12. Ya, betul sekali. Cuma saja min 2 tambah 6 itu adalah 4. Kemudian 2 minus 2 dikurangi 6 itu hasilnya adalah minus 4. Nah, tentu ini bisa jadi benar ya untuk kategori ini, tapi hasil yang kita inginkan itu adalah 1, positif 1. Maka kita beri tanda saya hapus dulu supaya bersih. Kita beri tanda berbeda, maka jawaban ini adalah benar, bahwasanya hasilnya itu adalah min 3 dan 4. Oke, min 3 dan 4. Min 3 jadi positif dan 4 jadi negatif. Nah, bagaimana cara memfaktorisasi bilangan ini lebih dari 1 atau tidak boleh sama dengan 1? Ya, contohnya adalah seperti ini. Sama kayak tadi, perhatikan angka terakhirnya berapa kali berapa dapat C, kemudian berapa tandanya, dan nilai B. Setelah didapat, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini. Lalu ini untuk penyelesaian secara total soalnya ya. Lanjut, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah x kurang 10 sama dengan 0. Penyelesaiannya hampir sama, cuma bedanya di sini ya. Oke. 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 10 sama dengan 0. Sama kayak tadi caranya, perhatikan angka terakhirnya 10 berapa kali berapa 10. Kemudian tandanya negatif, berarti berbeda tanda. Ini hasilnya adalah positif 3 dan ini hasilnya adalah negatif 3. Next, lanjut. Nah, setelah kita dapat hasilnya, M itu adalah 5, A itu adalah 2, N itu adalah minus 2. Jadi kita peroleh adalah nilai B itu adalah nilai 1. Betul. Kita masukkan 2x tambah 5 dikali x kurang 2. Kita pisahkan dulu. Setelah itu x sama dengan minus 5 per 2 dan x sama dengan 2. Lanjut. Demikian materi yang Ustazah bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.